Zoom、YouTube 及 Facebook 线上的莲花童子们，大家早上好、午安、晚上吉祥。我是今天的主持人，来自法国巴黎真愿堂的莲花丽娜助教。今天是2026年8月14日，星期五。我们即将进行的是佛教访拜第四章瑜伽咽口的理论课4之2的第23节瑜伽咽口仪轨解说、唱诵及法器运用。今晚8点整，最尊贵的莲威上师将为大家授课。本课程采用3语同步直播方式进行，方便全球同门一同学习。课后，大家也可以前往真佛中全球网络教学与同修 YouTube 频道，随时回顾完成课程内容。上个礼拜，我们的授课老师莲威上师以瑜伽咽口法会为例益，讲解了布堂的3个重点。第一是坛城的布置，首先要选择一个清净的地方，中央安置主坛坛城，龙边的延伸位以药师佛为主尊，虎边的往生位以阿弥陀佛为主尊。主坛需要准备贡品，延伸位和往生位也各有相应的贡品。另外还要准备施食的贡品。法器方面需要准备金刚铃杵、手鼓、念珠以及灌顶瓶等。结坛时要先用大杯水洒进道场，然后结界，守护道场的清净。第二是书文的书写，经藏的层级高，书文范围广，书文的内容也有所不同。第三是吟诗主的仪轨，吟诗主主要负责迎接上师，以及法会结束时恭送上师。总的来说，内容很丰富，我们学到了很多，也更了解了瑜伽咽口法会的准备和流程。接下来，我们回到今天的课程。非常感恩今天每一位出席的学员与同门。如果方便的话，欢迎大家打开摄像头，并在 Zoom 名称上标注您的姓名与国家，让授课老师也能看到大家温暖的面孔。课程结束后，我们也会一起留下珍贵的大合照。我们的佛教访拜课程正式开始。阿弥陀佛，尊贵的授课导师莲威上师，尊敬的教育处处长联合上师，各位上师、教授师、法师、讲师， Amitofo, selamat 以及 malam 其 kepada 他 Acarya 世界各 pembimbing 地 kita 的 Acarya 莲花童 Selian 子 Wei, 们，大 kepada 家 Acarya 早上 Selian 好、 He, kepada 午 para 安、 Acarya, 晚上吉 Dharma 祥。 Carya Biksu-Biksuni, Pandita 欢迎 Lokapalas 大家 Raya, 参与 Pandita 今天的 Dharma 课 Duta, 程 serta semua peserta 佛 kelas 教 Dharma 访 ini. 拜第4章瑜 Selamat 伽咽 malam. 口第 Selamat 243 datang 节 di dalam kelas 仪 Dharma 轨 kita 解 malam 说、 ini, yaitu 唱诵 Fanpai 及 atau 法器 Pelantunan 运 Buddhis, 用。 bab 4 Ulka 一、 Muka Yoga. Bagian 2, Ulka Muka Yoga, penjelasan 接下 ritus 来 pelantunan dan 让我 penggunaan 们 alat 以最 ritual. 热烈的掌声，同时 Selanjutnya, 在 marilah 聊天 kita 室打 memberikan 上第 sambutan yang 1滴 meriah 恭
kepada Acarya Selien 我 Wei 学哲 dan juga 学 bisa 美国 mengetikkan 智慧圆融， 1111di 了 kolom 解 chat. 讲解细腻，同时歌声动人的莲威上师为我们授课。好，阿弥陀佛，请大家虔诚合掌， Amitabha. 一心顶礼根本上师莲生圣尊。 Marilah kita semua beranjali mengaturkan sembah puja kepada Mulacarya Liensen, kepada para guru silsila Cemfocong, kepada Sang Triratna di altar mandala. 请大家手结莲花， Marilah 同 kita 作手印 membentuk mudra Padma Kumara, 观想根本上师 bervisualisasi 莲生圣尊 Mulacarya Liensen 驻地， menetap di puncak kepala 放光加持， dan memancarkan cahaya 请 Adistana. 师佛加持， Marilah kita memohon Adistana Mulacarya 吉祥 Liensen 圆满， agar kelas kita berlangsung dengan lancar dan manggala. 摄 Semua 受人 peserta dapat mendapatkan manfaat. 共念莲花童子心咒7 Marilah 遍， kita bersama-sama merapal mantra Padma Kumara 7 kali, memohon Maha Adistana. 持咒 Om Guru Om Guru Lien Shen Siti Hum. Om Om Guru Lien Shen Siti Hum. 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 各位上师、教授师、法师， Selamat malam kepada para acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, pandita dharmaduta, pandita lokapala seraya, serta semua umat sekalian. Malam ini, sebelum memulai kelas kita, saya akan mengulang sedikit menjawab pertanyaan dari minggu lalu. Apabila melakukan doa ritual duka dan ada 3 mendiang, apakah tempat dupa harus dipisah atau digabung? Dan saya teringat sebuah pengalaman saya. Dulu di Wihara Vajragarbha Taiwan, untuk mempermudah para umat, kami meletakkan sebuah tempat dupa dan mempersilakan anggota keluarga untuk memasang dupa kepada leluhurnya masing-masing. Jadi waktu itu tempat dupa dibuat dari beras yang ditempatkan di dalam cangkir atau menggunakan kertas mantra yang digulung bersama, lalu dupanya ditancap di sana. Dan mereka membawa persembahannya masing-masing. Pada awalnya seperti itu. Tetapi suatu hari saat saya menyembayangi leluhur saya menemukan bahwa plakat arwah dari leluhur saya melihat ada bagian yang terbakar. Jadi papan arwah di Wihara Vajragarbha Taiwan itu semuanya dibuat dari kayu. Jadi ada bagian kayu yang terbakar. Dan saya melihat juga banyak papan arwah, plakat arwah lainnya itu juga ada yang bagian yang terbakar. Jadi sebenarnya ini cukup membahayakan karena jika tidak hati-hati bisa jadi membakar plakat arwah yang ada di sana. Dan jika lebih celaka lagi bisa menyebabkan kebakaran di altar Sukawati. Dan kita pada masa itu di Taiwan juga sering ada berita bahwa terjadi kebakaran di hutan karena banyak anggota keluarga yang menyembayangi leluhurnya dan membakar kertas mantra di gunung, di hutan. Dan sejak saat itu, maka kita tidak lagi membolehkan setiap keluarga membuat tempat dupa masing-masing di depan plakat leluhurnya. Jadi kita menggunakan tempat dupa bersama. Jadi
Anda boleh membakar dupa lalu berdoa di depan plakat arwah leluhur masing-masing lalu ke depan dan memasangnya di tempat dupa yang bersama. Jadi ini juga tergantung dengan skala pelaksanaan Anda. Jika Anda hanya menyembayangi 3 leluhur saja, misalnya ada 3 mendiang saja, boleh saja membuat 3 tempat dupa yang berbeda. Tetapi jika di tempat altar Siti Garba atau altar Sukawati, di mana banyak papan arwah, jangan menggunakan tempat dupa masing-masing, tetapi gunakanlah tempat dupa bersama. Dan kita juga hari ini akan memberikan penilaian untuk tugas pelantunan dari lagu Qing Liang Di. 点评，我是按照我拿到的顺序哈。好，那首先呢， Jadi saya akan menilai sesuai urutan yang saya peroleh, urutan tugas yang saya peroleh. Dan saya sangat salut dan senang karena banyak yang berani untuk membuat rekaman. Jadi sama sekali tidak merasa kayak gengsi atau takut salah atau malu dan sebagainya. Jadi semuanya sangat bagus, memiliki konsep berpikir yang benar, mengarah pada melepaskan keakuan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, jika menurut kalian lagu Qing Liang Di ini mudah dipelajari, ketikkan 111. Jika menurut kalian sulit untuk dipelajari, ketikkan 333. Jadi saya ingin tahu kebanyakan dari kalian menganggap Qing Liang Di itu mudah atau sulit. Jadi ketik 111 atau jika mudah, atau 333 jika susah. Kebanyakan mengetikkan 111. Tapi ada juga yang mengetikkan 333. Hanya sebagian kecil saja yang menganggap sulit. Jadi jadi sebagian besar menganggap gampang, mudah untuk mempelajarinya. 我先讲哈，虽然这次唱诵还是大家有一些唱的不太一样的地方，但是我很感谢这些，因为这些人唱的不太一样的地方， kalian merasa cukup gampang, cukup mudah, tetapi saya melihat bahwa hasil yang tugas yang dikumpulkan sangat beragam, banyak sekali ketidaksamaan. Jadi biasanya justru karena menganggap mudah, maka sering terjadi keteledoran atau kesalahan. 你可以多多去发挥在道场以你的声音去度众。 Untuk Yiling Jiangshi hasilnya sangat bagus, jadi saya berharap Yiling Jiangshi lebih banyak membantu di wihara untuk membantu mengajari yang lainnya. Lalu Suling Sijie juga cukup bagus, coba membuka kembali catatan tanda ketukan dan juga mengambil alat tulis kalian. Dan saya juga berpendapat bagi yang berani untuk mengirimkan video rekaman dirinya sedang melakukan fanpai atau pelantunan ini, berarti mereka adalah sadaka sejati karena mereka mau mengorbankan dirinya untuk memberikan pelajaran bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kita semua harus mengapresiasi mereka. Untuk Suling Sijie juga demikian. Lalu Iwan Cuciao, Li Jian Sijie dan Lin Xin Fashi di dalam rekaman kalian ada bagian yang agak kurang. Jadi di bagian hesa
这个熟龄师 Ya 姐 saya akan 那个萨的 menjelaskannya. 地 Kalian 方， perhatikan di bagian ini. 萨只有一个音， Untuk suling 那 sije di bagian sa, sa hanya 摩 satu nada 诃 saja. 萨。那这个师姐唱的是摩诃萨啊，你多了一个啊，所以 Jadi 要 cuma 把声音改成 mohe 摩 sa. 诃萨，就只有一个音。好，熟龄师 Jadi 姐。 sa-nya hanya 好， satu 再 nada 来这 saja, 个 bukan 语 sa. 婉助教呢， Lalu 你 untuk 在 Iwan 唱这个 Jujau, 收音的时候呢， saat mengakhiri pelantunan. 摩诃萨，这个是清凉地的收音，你把它唱成这个香赞了。我已经提醒过大家哈，小心 Bagian 不 penutupan 要 itu 把 Anda 这 melantunkannya 个清凉地 seperti 唱成 siangcan 香赞。 atau 你 pendupaan. 唱的是 Saya sudah pernah mengatakan jangan keliru dengan lu siangcan. 等一下哈，摩诃萨。好，总之摩诃萨，你唱成香赞应该是摩诃萨，这个才是清凉地。好，好，再来呢，丽娟。 Jadi bagian sa itu 丽 sudah 娟在 selesai, 后 langsung 面 tutup 三 di sana. 格。 Lalu untuk licin sije di 3 ketukan 你唱 terakhir, 的是摩诃萨，注意那个呵要两 jadi di 个 bagian 音，不是一个 he 音。 itu harus 2 nada, bukan 1. 摩诃萨，不是摩诃萨，听懂我的意思吗？最后呵的第4格，好。 Jadi di bagian he itu 诃萨，不是摩 ada 2 nada. 萨，刚好反过来，听懂吗？好，丽娟再去听一下最后第4格的地方。那这个莲前法师呢，是在呵的整个4格跟萨的这个地方，这5格音都有一 di 点 4 怪怪的 ketukan 哈，请老 he 师再把 dan 它重 1 新再去 ketukan 听 sa 一遍。 itu ada 再 keliru. 来这个斯文 Jadi 助教 coba 呢，斯 dengarkan 文助教 lagi. 唱得非常棒 Lalu 哦， untuk 很 Suwan 好， Jujau 威力也很 sangat 好。 bagus 那斯 dan 文助教 mantap. 同时也录了快板， Untuk 当时我没有给 laku 停板， wibawanya juga 但 sangat 是呢， bagus. 斯文助教很棒哦，自己快板 Ia 也 juga 练得很好。 merekam 再来呢， versi 有 cepat. 3个人在 Jadi 这个 keduanya sangat bagus. 南摩前面的那个萨， Lalu ada 菩 3 萨 orang 摩 lagi di 诃萨 bagian 的那个萨。 Chinyanti 看到 Pusa 吗？南摩 Mohosa 前 yang 面对 bagian 敲打 depan. 磬的那个地方哈，有3个人哈，智文师姐、 Ada 3 orang 菊 yaitu 芳 Zuwan 助教 Suje, 跟 Jifang 建 Jujau 清师兄哈。 dan Jianqing 这个 Sesio. 地方呢，等一下，我突然嗅到等一下，我想想看怎么唱哦。 Sebentar, saya ingat-ingat lagi bagaimana kalian melantunkannya. 摩诃萨所以萨只有3个音。好，你 Jadi 们 di 有 sa 多 yang 唱了2个转 ditandain 音。 bulat mouse 那 itu, 个智文师 di 姐 sana 唱 ada 的是 3 萨 nada. 多唱了一个Jadi, 没有这个音。 nah, tetapi untuk Suwan Suje itu melantunkannya 4 nada untuk sa-nya. 也是类似的，他唱的是 Untuk Jifang Jujau juga demikian. 也是一样，多了2个音转音。 Kelebihan 2 nada. 也是唱 Untuk Jianqing Sesiong juga. 没有那个地方换气，然后再南无，因为之后要唱高音，不好意思，我今天没有开嗓哈，所以那个有一点没唱 Jadi 上去的 setelah 感觉。 sa itu 3 nada, lalu kita ambil nafas dan lanjutkan ke namo. 好吗？这边没有多2个转音的地方哦，好。
然后那个菊芳助教还有一个小问题，就是唱的有一 Lalu 点 untuk 点 Ji 快， Fang Juqiao juga ada 跟 satu 那个 masalah 正信师 yaitu 兄也是一样 masa 哈。 kecil 正信师 yaitu 兄的中国 agak 没有 terlalu 问题。 cepat. 然后我发现你们到场也 Jian 是 Qing 唱的有 Jian 一 Qing 点是 Sisyong 中 juga 版的 untuk 味 Zhong 道， punya tidak masalah. 可能是 Dan 你们 saya 拍 merasa 摄的 banyak 太 tempat 清凉，第 ibadah 一个 menggunakan 作 versi yang 用是很大的。 kecepatan 因为之前 menengah. 我们提醒过， Mungkin kalian 这 banyak 个灵 tidak 众 tahu 如果 bahwa 他还是 Qingliang 有 Ti 这个， ini 比如说我 memiliki 们人 manfaat 哈， yang 这个 sangat 火 besar. 烧功德 Jadi 来的 untuk 有一 para 个 mendiang, 嗔 arwah 火、 mendiang, 贪 jika 火、欲 mereka 火各种怨火升 masih 起来的时 dipenuhi 候， dengan 我们都会失 api, 去理智，没有 api 所谓的智慧， kemarahan 所以 atau 才需要先 keinginan 唱 dan 的清 sebagainya, 凉地， maka 之后 mereka 才 masih 都也 merasakan 会上 panas 佛菩萨， dan 才有办法升 tidak 起 bisa 智慧，在没有圣 memiliki 经， kebijaksanaan 那个 atau 智慧才 prajna. 有 Oleh 办 sebab 法 itu 升 kita 起来。所以 melantunkan 清凉地 Qingliang 菩 Ti 萨 ini 非 supaya 常 para 的 Buddha 重要， Bodhisattva 要把我们 memberkati 先后 mereka 来 hingga 灭 掉， merasakan 好不 kesejukan 好？所以我们了 memadamkan 解了之后， api 才有办法 duniawi 这 itu 个发自内心的去唱。那 supaya 你们 bisa 在唱诵之前， oleh 如 sebab 果 itu 要 kita 去 dalam 克制 melantunkan 自 Qingliang 己 Ti 这 ini 个唱 harus 诵的速 menggunakan 度太快 perasaan. 的话，那个 Jadi 众亲 kecepatannya 跟 tidak boleh 菊 terlalu 芳助 cepat. 教的话，你们先请世 Untuk 尊 Jian 助 Qi 我。 Session dan Ji Fang Juqiao, 那世 sebelum 尊助点 melantunkannya, 之后， visualisasikan 你的 Maha 磁 Guru 场会改 menetap, 变， mohon 磁场 pemberkatan 改 dari 变 Maha 以 Guru. 后，你的 Dengan 速度 demikian, maka 就不再是原 gelombang 来的 yang 速度。 Anda 然 pancarkan 后 akan 这 berubah. 是 Kecepatan 这 Anda 个 pun 唱 akan 诵的 berubah. 速度快慢 Tidak 变 akan 化。 seperti 再 semula 来， lagi. 韵儿 Maka akan bisa 师 mencapai 兄是 kecepatan 吗？ yang 哈， ideal. 韵儿师兄本来就唱得非 Dan 常好，非常 selanjutnya 的 untuk 美。 Ying Er 然 Session 后我有发现 yang 这个韵 dilantunkan 儿师 sangat 兄在 bagus 之 dan 前 juga 的这个 mantap. 影片当中， Dan saya 他有小 baru 内融入 saya 的状态。 menemukan 可 bahwa 是呢，因为 Ying 要 Er 回过 Session 来 ini 注意这个点板，好，因为我们 dalam 要把法 rekamannya 器， itu 所以就 terlihat 是又 sangat 出了那个状 merasuk 态。总 memasuki 之，我要讲的是韵 ke 儿师 dalam 兄的唱诵 kondisi 很棒，一直 pelantunan 棒 ini. 哦。 Tetapi karena 再 harus 来， melihat 彩珍 lagi 师姐 tanda 也 ketukan, 很好。 maka ia 彩珍 seperti 师姐 kembali 在 ke 这个 dunia 影片 nyata. 当 Jadi 中可以看 sangat 到， bagus. 她是很用心、很诚心的在唱诵。好，莲康法师也 Lalu 是 untuk 非 Ying Er 常好， Session 这 juga 次她 sangat 的磁 bagus, 场就 sangat 很 penuh 稳。好， perasaan. 之 Dan 前 Kang 可能 Fase 是 juga 还 sangat 不熟 bagus 悉 dan 在影 mantap. 片， Mungkin 在录 sebelumnya 影，所 masih 以有 belum 点紧张。这次莲康 terbiasa 法师 dengan 就是非常的稳， rekaman, 好，非 tetapi 常好。 kali ini sangat bagus. 那语文助教还有2个地方有一点问题哈，第一 Yuan 个就 Juqiao 是 juga 举 ada dua 腔在 tempat 起 yang ada 音的时候， keliru, yaitu pada saat memulai pelantunan, yaitu bagian 清 Qingliang 凉 Ti. 那个语文助 Bagian 教这个 Qingnya 起 itu 音你唱成伽蓝赞，你唱成伽蓝清凉，等于唱到伽蓝赞去了哈。你要把音阶再往上提，清比较高的音好吗？把它提上来一点点。 pada saat 还有 melantunkan 在 Qingliang 这 Ti 个 memulainya itu Anda seperti melantunkan Qielanzan. Harusnya untuk Qingliang Ti 萨 harus 的 lebih 那个 tinggi 呵， sedikit. 在地的隔壁。 Lalu di bagian 好，对，摩诃萨的 Moho 那个喝到萨的地方， Moho Sa 这 yang 整个 pertama, 6 He 个， sampai 你 ke 把 Sa 它 itu, 唱到这个 di situ 鲁香 ada 赞 6 那边 ketukan. 去了。嗯， Nada Anda mirip 应该 seperti 是 Lu 怎么样 Xiang 呢？ Chan. 摩诃萨，你唱成这样子去了。摩诃萨好，我们讲的摩诃，你唱的是摩诃萨，唱成香赞，所以大家要 Jadi nada 唱 Anda 诵 mirip 的 dengan 时候 Xiang 要 Chan di 非常 bagian 的 ini. 警醒。你 Oleh 一 sebab 晃神 itu sebelum 把 melantunkan, 摩 Anda 摩 harus 诃， fokus 你 dan 就 saat 会唱 pelantunan 成 juga 香 harus 赞去 fokus. 了 Karena 哈， jika 所以 Anda 这个地方 melenceng 要非 sedikit 常小 saja 心。好， konsentrasi, nadanya 小 akan 林师姐 berubah. 的话都没有其他 Untuk 问题， Xiaoling 就 Sicie 是在 tidak 举 ada 腔 masalah. 起音的时候， Hanya 有 di 没有看 bagian 到 memulai 下面我有 pelantunan, 标注哦？真 apakah 佛 ada 受咒 melihat 下面常人上师 tanda 我写的是3 di bagian yang 5 5 Chen 3，它 Fu 有 Shou, 叠音，对不对？ saya 右 tulis 边右 untuk 边。 Changren 真佛 Sangse 受 ada 对对对，3 5 5 3。 3553. 然后因为
Jadi lihat di gambar ada angka 3553. 写成353，把它拉长音。但是这个小林你唱成3565，听懂我意思 Dan 吗？ karena saya takut kalian keliru, jadi saya tuliskan 3535. 七，OK， 你唱的是七音，有4个音不明显。你唱4 Dan 个音， Anda 但是不太 pelantunkannya 明显， menjadi 听2 nada 次才听到有4个音。 3565. 好，所以小 Ada 林再 4把 nada. 它转回去我们原来的3个音就好了，因为很容易 Jadi kembalikan lagi ke 3565 3 nada. 3535，好，七，这样就好了哈。小林只有这个小地方要把它改过来而已。那这个丽娟 Jadi 助 untuk 教没有 Xiao 问 Li 题， Suci hanya 唱得 bagian 非 ini 常 saja 好。 yang perlu 大 diperbaiki. 概就是这样。 Untuk 这 Li 是 Chen 虽然 Chujiao tidak ada 只有 masalah, 3 sangat 句而 bagus. 已，大家觉得大部分的人觉得很简单，可是呢，大家就会发现，对不 Jadi 对？ di bagian Cinianti 每个 ini 人在 sebagian 学， besar 我们 orang 用同样 merasa 的音档 mudah. 在学，可是学出来的，有的 Tetapi 人就是 semuanya 会 pasti 在这 merasa 一句突 bahwa 然一个音 dengan 不太 file 一样， audio 有 yang 的人是 sama, 在那边多一个 begitu 转 banyak 音， orang yang 有的人是 mempelajarinya 在 bisa 举枪的时 menghasilkan 候会有一些不一样， pelantunan 所 yang 以 berbeda-beda. Ada yang 我们 berbeda 谢谢 di 这些 penarikan 这个 suara 法 dan 师、助教 sebagainya. 跟同门哦，还有讲师愿意出来做示范，让我们发现 Oleh 原 sebab 来 itu, 我们以为很 dengan 简单的 adanya 地 para 方，可是我们可 biksu, 能一不 biksuni, 留神 pandita 就 Dharma Duta, dan 就有 pandita 可能 Loka 会 Palas 唱得 Raya 并 serta 不准。 Susyung Suci yang 好， bersedia 那 untuk 接下来 membuat 我们 video 马上 rekaman 今 menjadi 天 bahan 的这 pelajaran 个上 kita, 课的 membuat 主 kita 题是瑜伽焰口。 menyadari bahwa 那瑜伽 ternyata 焰口呢， bisa 我们总共有 sebuah 2堂 lagu 课，先这一 pelantunan 堂课 bisa 跟下一 menjadi 堂课。 begitu banyak versi. 还有第3堂课是因为瑜伽焰 Nah, 口 sekarang 仪轨 kita akan 最后是要 memasuki 诵阿弥陀 Ulka 经， Muka 所 Yoga 以 dan 第 Ulka 3 Muka 堂课 Yoga 的 ini 时候， ada 我们就会来讲这个怎么 tiga 样 sesi 诵 kelas. 经能够尽量的 Di 入到 bagian 经 ketiga 里 nanti 面去，还有 karena 诵经 dalam 的 Ulka Muka 方 Yoga 法， itu ada 怎么 pelantunan 样这 Buddha 个法器要配 Sutra 合，什么 Amitabha, 时 maka 候 kita 我 akan 们要放 mempelajari 掌，什 tentang 么时候我们要合掌， Sutra 具体 Amitabha, 要是 bagaimana 怎么样我 menggunakan 们诵经 alat 能够入 ritual, 到 kapan 经里 kita 面， harus 这个是诵经 beranjali, 的重点。 kapan harus melepas anjali, dan bagaimana 那 untuk 今 bisa 天要讲的 memasuki 瑜伽焰口 konsentrasi 的 dalam pelantunan sutra. 3个重点。第一 Dan 个， hari ini kita akan mempelajari 3 poin 要先 penting 问大 dari 家 Ulka 哈， Muka 你们 Yoga. 在看这个瑜伽焰 Yang 口仪 pertama, 轨 saya 的 ingin 时 bertanya 候， kepada kalian, 有没 saat 有 kalian 看 melihat 过这个 ritus 汉 Ulka 传佛 Muka 教的 Yoga, 瑜伽 apakah 焰 kalian 口 pernah 仪轨？ melihat 然后还有所谓的蒙山 ritus 施食， Ulka Muka 还有 Yoga 水陆法会 versi 仪轨有没 Buddhisme 有看过？ Tiongkok, lalu 然 Mongshan 后 Suse 呢， dan 有没 Sui 有 Lu 发 Fahui. 觉跟我当初一 Apakah 样， kalian 这个 pernah 疑惑，就 melihatnya? 是说， Lalu apakah 哎， kalian 怎么看 menyadari 起来跟我们的 atau 瑜伽焰 merasakan 口 ada 有一点像？ ada 然 pertanyaan 后他们怎么好像有的 mengapa 也有手 ada 印，我没 kemiripan 有 dengan 手 Ulka 印， Muka Yoga 为 kita, 什么 tetapi mengapa di 跟 sana 我 ada 们 yang 像又不 membentuk 太一 mudra, 样？ ada 到 yang 底 tidak 谁 tidak 对， membentuk mudra. 谁不 Jadi 对？ ada 到 perbedaan 底 dengan 是 kita, 什么 ada 样 juga 的问题？ persamaan. 你 Jadi 们有没有 sebenarnya 曾 yang 经 mana 有 versi 过 yang 这 benar? 些疑惑？好， Apakah 有 kalian 的 pernah 话打 memiliki 11， keraguan 还 seperti 是 ini? 说你们从 Bagi 来 yang 不知 pernah, 道有所谓的蒙 boleh 山施 mengetikkan 食？好，就打 satu-satu-satu. 1， Tetapi 好， buat 让我 yang 看一 tidak 下 pernah 你 tahu 们 ada 是不 Mongshan 是有 Suse, 曾经也有过这些疑惑，不晓得要 boleh 怎么样 mengetikkan 去 nol. 了解的。啊，没有听过蒙山施食吗？ Jadi ternyata ada yang banyak yang belum 真 pernah 假？ mendengar tentang Mongshan Suse. 好，只有雾妹有听过蒙山施食有疑惑。好，可能以前你们没 Jadi 有注 hanya ada 意 satu 到。 orang 今 saja 天 yang pernah 讲过以 melihat 后，你 ritus 们将 Mongshan 来 Suse 可能 dan 就会 merasakan 稍微 dan 有 timbul 一点 pertanyaan 感 di 觉 dalam 有去 hati. 注意到了哈。好，那所以今天我们要讲的第一个就，我刚 Jadi 刚就 hari 是 ini 讲，第 kita 一个 akan 我们要 membahas 讲瑜伽焰 tentang 口的渊源。第 poin-poin 二， tadi, 我 yaitu 会跟大 pertama 家 asal 讲一下 mula 介绍蒙 Ulka 山施食。 Ulka 第 Muka 三个 Yoga. 就是 Lalu 水 saya 陆 akan 法会。 memperkenalkan 可能 Mongshan 在台 Suse 湾的 dan 人比 juga 较 Sui 有 Lu 听 Fahui. 过这个水陆 Mungkin 法 umat 会 di 哈。 Taiwan lebih sering 第一个 mendengar 瑜伽焰口的 tentang 法 Sui 义 Lu 跟 Fahui. 渊源。瑜伽 Yang 焰口 pertama 呢， saya 本 akan 来 menjelaskan 就是 tentang 密教 Ulka 的 Muka 施食 Yoga. 法门。我为什么要 Ulka 特别 Muka 强 Yoga 调是 merupakan 密 metode 教？ penyajian 因 dalam 为现 Tantrayana. 在的汉 Mengapa 传 kita 佛教 menekankan 也 tentang 有瑜伽焰 Tantrayana? 口。
Karena sekarang di dalam Buddhisme Tiongkok atau Mahayana itu juga ada Ulkamuka Yoga, tetapi mereka tidak ada mudra dan visualisasi. Oleh sebab itu saat saya melihatnya, saya juga sempat bingung mengapa mereka juga ada Ulkamuka Yoga. Dan saya juga bingung yang mana yang harus saya gunakan. Saya sempat bingung dalam hal ini dan mempelajari lebih lanjut. Jadi kita tahu bahwa Ulkamuka Yoga adalah metode dalam Tantranya yang menggunakan pemberkatan Triguya terhadap mudra, mantra, dan visualisasi, memberikan amerta untuk menolong para makhluk preta dan para arwah. Jadi membuka cakra tenggorokan, melepaskan belenggu, dan sebagainya. Dan ini pada masa dinasti Tang, Ulkamuka Yoga ini dibawa ke Tiongkok. Jadi kalian cukup ingat dua dinasti saja, yaitu dinasti Tang dan Song. Jadi pada saat akhir dinasti Tang, silsilah atau pewarisannya sempat terputus, lalu mulai disusun lagi pada dinasti Song. Jadi dari materi yang ada dikumpulkan, digabungkan dengan fanpai dari aliran lain, sutra dan pertaubatan, lalu dibentuklah menjadi Mongshan Sise dan Suilu Fahui. Oleh sebab itu di dalam Mongshan Sise dan Suilu Fahui kita bisa melihat adanya Ulkamuka Yoga di sana. Oleh sebab itu saya waktu melihat ritusnya mereka itu seperti Ulkamuka Yoga tapi juga tidak persis. Lalu Buddhisme Tiongkok juga mengubah dari metode penyajian ini menjadi bentuk upacara dharma. Jadi tadinya di dalam Tantra ini merupakan praktik pribadi, tetapi di dalam Mahayana menjadi upacara besar. Jadi di dalam Ulkamuka Yoga ada penyajian, metode penyajian, ada kesamaan dan juga ada perbedaan dengan Mongshan Sise dan Suilu Fahui. Ketiganya sama-sama memberi manfaat bagi para arwah, menyajikan amerta, tetapi ada perbedaan dalam silsilah pewarisan, skala pujana, dan juga tahapan penuntunan dan adistana. 瑜伽咽口的法义与渊源，这个第一个我们要谈的是咽口的 pertama kita bahas dulu Ulkamuka Yoga. Asal namanya dan istilah teknis dari Ulkamuka Yoga. Untuk yang belum pernah mengikuti kelas sebelumnya, kita ulangi sedikit. Di kelas sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya kita pernah membahas sedikit tentang asal-usul nama Ulkamuka Yoga. Jadi ini merupakan nama makhluk preta yang ada di dalam sutra Foso Chiu Pa Yen Ko E Gui Tolo Ni Jing. Jadi saat Ananda bersamadi, beliau melihat sesosok makhluk preta bernama Ulkamuka yang wajahnya buruk, tubuhnya kurus, api berkobar di mulutnya dan tenggorokannya seperti sebatang jarum. Ia menderita kehausan. Lalu istilah Yenko atau Ulkamuka ini menjadi istilah lazim dalam metode penyajian. Jadi dijadikan sebuah ritus atau metode penyajian dalam Buddhisme. Jadi istilah melepaskan Ulkamuka berarti melakukan metode penyajian sesuai ritus. Bagaimana penjelasan Ulkamuka Yoga menurut Dharma Raja Linsen? Di dalam kumpulan Dharma Desana ke-639, Dharma Raja menjelaskan, yang dimaksud dengan Ulkamuka adalah semua makanan yang tadinya berubah menjadi api dan tidak sanggup ditelan oleh hantu kelaparan, dapat menjadi sejuk sehingga mereka dapat makan dan minum. Ini merupakan bentuk penyeberangan yang sangat agung. Ulkamuka Yoga merupakan metode Tantra.
Meskipun di dalam Buddhisme Tiongkok juga dilakukan Ulka Muka Yoga, tetapi ini merupakan sadhana asli atau orisinil dari Tantra. Jadi jangan curiga atau mengira Tantra yang meniru Buddhisme Mahayana. Ulka Muka Yoga berasal dari zaman dinasti Tang yang dibabarkan oleh salah satu dari 3 guru agung semasa itu, yaitu Mahabiksu Amogawajra yang telah menerjemahkan banyak sutra, yaitu yang tadi Foso Chupa Yenko Ekwe Tolon Ijing, lalu ada Ija Ciyao Yenko Shi dan Ija Ciyao Chu Anan Tolon Yenko Igwe Jing. Jadi kita juga memiliki beberapa sutra yang diterjemahkan oleh Mahabiksu Amogawajra. Beliau banyak menerjemahkan sutra-sutra ini. Jadi di dalamnya itu menggunakan mudra, mantra, dan visualisasi dalam Tantrayana serta tahapan praktik ritual agung yang ditujukan untuk melakukan metode penyajian dan digunakan untuk ritual penyelamatan dan dana amerta bagi arwah yang orisinil dalam praktik sadaka tantra. Jadi awalnya praktik pribadi. Lalu penjelasan Dharma Raja tentang metode Ulka Muka Yoga. Yang pertama, penyeberangan berkat keberhasilan kekuatan mudra dan mantra. Di dalam buku ke-130 Peiguo Te Uyue bab 10 Dharma Desana seusai Ulka Muka Yoga, Dharma Raja menjelaskan, penyeberangan dan menggunakan mudra dan mantra tantra adalah Ulka Muka Yoga. Umumnya Mahayana menggunakan sutra, nama agung Buddha, ditambah beberapa mantra untuk melakukan penyeberangan. Sedangkan Tantra menggunakan kekuatan dari Adhisthana Triguya, yaitu mudra, mantra, dan visualisasi, supaya menghasilkan kontak batin sehingga tercapai manfaat agung penyeberangan bagi para arwah. Jadi tidak sama dengan pelafalan sutra dan nama agung Buddha dan Mahayana. Lalu yang kedua, mengandalkan Adhisthana Buddha, melakukan penyajian dan berdana dharma. Dalam buku ke-166 Sensingji, bab kelima makanan Dewa Hantu, Dharma Raja bertanya kepada Buddha Raja, apakah Ulka Muka Yoga? Buddha Raja menjawab, praktik penyajian dalam Tantrayana yang menggunakan kekuatan Adhisthana Sarva Buddha, kekuatan Adhisthana terunggul. Jadi, harus membutuhkan kekuatan Adhisthana dari para Buddha. Lalu Mahaguru Dharma Raja bertanya, selain penyajian makanan, apalagi yang didanakan dalam penyeberangan? Buddha Raja menjawab, dana dharma juga boleh. Contohnya melakukan pertobatan Kaisar Liang merupakan dana dharma. Kalian semua juga tahu bahwa sulit melakukan pertobatan Kaisar Liang. Begitu lama kita melakukan sebanyak 10 bab itu, apa yang kita lakukan? Kita berdana dharma kepada para arwah. Jadi pada saat Anda melatunkan Namo Milevo, Namo Buddha Maitreya, itu pada saat itu Anda sedang mengajak mereka untuk bersarana, melantunkan bersarana, memohon Adhisthana dan melimpahkannya kepada para arwah. Jadi di situ ada dana dharma kepada mereka. Jadi pertobatan Kaisar Liang merupakan ritus Buddhisme yang sangat agung. Lalu yang keempat, perkembangan tata ritual metode penyajian dalam Buddhisme Tiongkok, yaitu Mengshan dan Suilu. Jadi tadi saya katakan tentang periode akhir dinasti Tang hingga periode 5 dinasti. Di sana banyak rintangan terhadap Tantrayana, sehingga banyak ritus yang hilang dan tidak lagi terlestarikan. Lalu pada masa dinasti Song, para guru sesepuh mencoba menyusun kembali metode penyajian. Tetapi karena kurang transmisi Tantra yang lengkap, mereka tidak bisa memperoleh metode yang autentik. Sehingga mereka menggunakan banyak bagian dari sutra dan tata ritual dari berbagai
sekte yang menyusun kembali mengembangkan ritual Mengsan Sisi dan Sui Lu Fa Hui. Meskipun keduanya mengandung mudra dan mantra Tantrayana, tetapi sebagian besar isinya menggunakan metode visualisasi dari sekte Thiên Thai, metode Samayati dari bermacam sekte, dan tata ritual Buddhisme Tiongkok. Jadi jika kita melihat mereka melakukan metode penyajian, mereka juga menggunakan beras dan juga air. Tetapi cara melakukannya agak berbeda. Saya juga tidak paham apa yang sedang mereka lakukan, seperti menuang berulang-ulang. Karena saya tidak tahu bagaimana cara visualisasi mereka. Mungkin karena menggunakan metode Thiên Thai dalam metode visualisasi dari sekte Thiên Thai, sehingga berbeda dengan Tantrayana, berbeda dari kita. Jadi cara Ulkamuka Yoga yang mereka lakukan sudah berbeda dengan yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu mencelah yang mana yang benar, yang mana yang keliru, karena masing-masing memiliki nidananya masing-masing. Jadi yang penting mereka telah melengkapi sebuah ritus tersebut. Karena metode visualisasi dan silsilah mereka berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Selanjutnya kita lihat tentang Mengsan Sisi. Pada dasarnya kita melihat bahwa dalam Mengsan Sisi ada istilah Sisi atau metode penyajian, sehingga di sini tujuannya adalah dana makanan, bukan penyeberangan. Jadi tujuannya untuk menolong makhluk preta yang bergentayangan di 10 alam Dharma. Preta atau hantu kelaparan. Jadi ini disusun pada masa dinasti Song oleh Biksu Putong. Nah, Biksu Putong ini tinggal di Gunung Meng, yang juga disebut Gunung Amerta, sehingga beliau juga disebut Biksu Amerta. Dan ia sendiri juga menyusun berdasarkan Ulkamuka Yoga. Jadi ia menyusun sendiri tata ritualnya, membuat catatan sendiri. Ia menulis ritus Mengsan Sisi. Ya, sama seperti misalnya kita mempelajari metode tertentu, kita membuat catatan sendiri. Nah, catatannya itu kemudian disusun menjadi ritus Mengsan Sisi. Dan ini menjadi ritus penting dalam praktik harian biksu di dalam Buddhisme Tiongkok. Jadi untuk bentuk dan skala ritus ada dua macam. Ada Xiao Mengsan Sisi yang merupakan praktik tetap harian. Ini biasanya tugas malam di wihara lebih ringkas. Dan yang kedua ada Ta Mengsan Sisi berskala besar, yaitu sebagai suatu bentuk upacara. Biasanya dilakukan karena nidana khusus. Misalnya mengumpulkan juga banyak umat dan sebagainya. Jadi melibatkan ada Dharma Desana dan sebagainya. Untuk ketentuan dharmanya, transmisi dan pengembangan. Jadi ini Mengsan Sisi ini dipopulerkan oleh Mahabiksu Singse pada zaman modern. Jadi dilengkapi dengan bagian Dharma Desana. Lalu penataan altar perlu mengundang Mahabiksu sebagai upacarika untuk membabarkan Dharma, menata altar, dan juga mempersemayamkan para Buddha, menata altar untuk arwah. Dan pelaksanaannya untuk pelaksanaannya biasa pada waktu Budan Hai, yaitu malam pukul 7 sampai 11 di altar doa malam. Jadi butuh biksu untuk membabarkan Dharma juga. Untuk analisis karakteristik dan kedudukannya, penyajian atau ini sebagai esensi. Esensi dari Mengsan Sisi adalah dana makanan. Jadi ini merupakan hal yang membedakannya dari ritus penyeberangan. Untuk tahapan pelaksanaan,
ritusnya lebih singkat dibandingkan Sui Lu Fa Hui dan tidak punya tahapan visualisasi dan transmisi kiat lisan seperti Uttamuka Yoga. Ini biasa digunakan dalam Buddhisme Tiongkok dengan skala kecil hingga menengah. Lalu untuk Sui Lu Fa Hui, biasa di Tiongkok sering dilakukan ini namanya Zhonghua Fo Jiao Bai Ke Quan Su. Jadi asal sumbernya istilah ini tampak dalam buku ini. Jadi asal mulanya nama Sui Lu Fa Hui ini adalah Fa Jie Sheng Fan Sui Lu Putu Ta Zai Sheng Hui, atau perjamuan agung Madana dan penyeberangan universal bagi makhluk suci dan panah melalui ritual air dan darat. Ini merupakan standar penyelamatan tertinggi. Jadi di dalam Buddhisme merupakan standar tertinggi dalam upacara penyeberangan karena lengkap sekali, ada pertobatan, pujana, penyajian, sutra, nama agung, pembabaran dharma dan sebagainya. Dan asal mulanya upacara ini disusun berdasarkan pertobatan Satgati atau Liu Tao Shusan dan pertobatan Kaisar Liang yang disusun oleh Kaisar Liang. Dan Mintau Ujuta Zai dari Tantrayana di periode Tang. Secara makna Dharma termasuk upacara tanpa batas. Dan makna Sui Lu ini dari kitab Shi She Zhen Ming karya Mahabiksu Chun Shi dinasti Song. Jadi artinya memberikan makanan dan air bagi dewa, memberi makanan dan tanah suci bagi hantu. Jadi memberikan makanan ini melalui air bagi para dewa dan memberikan makanan melalui tanah suci bagi para hantu. Jadi maknanya adalah pemberian makanan bagi makhluk di Dharma Dhatu. Sasaran pujananya adalah 4 kelompok suci dan 6 kelompok makhluk fana di 10 alam Dharma. Jadi ada pujana tinggi yaitu kepada para Buddha, Bodhisattva, Pratekya Buddha, Strawaka, Widyaraja, Astadewa, dan Dewa Brahma. Pujana menengah bagi para dewa, dewa resi, dewa pelindung. Dan pujana rendah untuk dewa naga, manusia sepanjang zaman, asura, kerabat jenderal ambaka, makhluk neraka, arwah gentayangan, arwah tak berban, hewan, dan sebagainya. Dan biasanya pelaksanaannya sebanyak 7 hari. Ada altar internal dan altar eksternal. Altar eksternal ada 6 altar. Dan Sichun juga pernah melakukannya. Jadi untuk altar internal ini ada 10 lukisan. Jadi di sini di kedua sisi altar digantung 10 lukisan Sui Lu dari 10 kelompok ya. Kelompok alam, lalu lukisan ini menjadi objek visualisasi untuk praktik pengundangan pujana persembahan dharma. Dan di altarnya itu di bagian tengah ada 3 Buddha yang disemayamkan, yaitu Buddha Vairocana, Buddha Sakyamuni, dan Buddha Amitabha. Jadi ada altar tingkat atas itu dan juga ada altar tingkat bawah. Lalu sebenarnya di antara setiap sekte Buddhisme kita harus bisa saling memahami supaya kita tidak ada kesalahpahaman. Jangan hanya mengira sekte kita yang terbaik. Semua sekte memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi dengan mempelajari sekte yang lain, maka akan ada pemahaman terhadap mereka dan tidak akan ada perselisihan atau kesalahpahaman. Jadi dengan mempelajarinya kita juga tahu bahwa aliran lain, sekte lain juga memiliki keunggulan yang perlu kita pelajari.
Nah, di sini untuk Sui Lu Fa Hui, altar eksternal ada 6 altar. Tidak semua wihara atau tempat ibadah membuat persis seperti ini, 6 altar. Tetapi yang saya utarakan ini berasal dari buku yang tadi saya sebutkan tentang Sui Lu Fa Hui. Jadi ada altar utama untuk namaskara dan untuk Liang Hua pertobatan Kaisar Liang. Lalu ada altar Sarwa Sutra untuk mendaraskan sutra Mahayana, misalnya Sutra Wajra, Baisaja Guru, Amitabha, Siti Garba, dan sebagainya. Jadi tergantung nidananya mana yang dibacakan sutranya. Lalu ada altar Saddharma Pundarika khusus untuk pendarasan Sutra Saddharma Pundarika. Lalu ada altar Sukawati khusus untuk Sutra Amitabha. Lalu ada Sutra Awatamsaka khusus untuk Sutra Awatamsaka. Dan ada altar penyajian digunakan untuk melakukan ritual mengsan sehari-hari atau ulka-muka yoga di malam hari. Jadi biasanya di altar mereka bergilir, misalnya pada saat ini dilakukan tugas apa di altar yang mana. Tetapi dalam 24 jam selalu ada tugas-tugas yang dilakukan. Ada ritual yang dilakukan. Jadi lalu jika dibandingkan ruang lingkup penyeberangannya dibandingkan dengan Mengsan Sisi, Sui Lu Fa Hui memiliki skala yang paling besar, ritus yang paling lengkap, sasaran yang paling luas. Jadi sampai menjangkau 10 alam dharma. Dia menggabungkan banyak metode, tata ritual yang agung dan beragam, yang menghasilkan kekuatan agung penyeberangan. Saya juga membuat sebuah tabel perbandingan Ulka-muka Yoga, Mengsan Sisi, dan Sui Lu Fa Hui. Dan saya letakkan Ulka-muka Yoga di bagian pertama. Pertama kita membahas dari kategori kedudukan. Untuk Ulka-muka Yoga merupakan metode penyajian Tantrayana, yaitu sebuah upacara tersendiri. Untuk Mengsan Sisi ini merupakan metode penyajian harian, ritusnya sederhana. Untuk Sui Lu Fa Hui adalah upacara agung penyeberangan universal yang menyeluruh dan tanpa batas. Lalu secara sejarah, Ulka-muka Yoga ditransmisikan dari Tantrayana semasa dinasti Tang. Untuk Mengsan Sisi pada dinasti Song, Sui Lu Fa Hui pada dinasti Song. Karakteristik transmisi untuk Ulka-muka Yoga, transmisi orisinil dari Tantrayana, Mengsan Sisi disusun ulang di Tiongkok. Dan untuk Sui Lu Fa Hui dominasi Mahayana, intinya ada pada Tantrayana. Lalu hubungan dengan Tantra, Ulka-muka Yoga bersumber langsung dari Tantrayana. Mengsan Sisi transmisi Tantrayana secara tidak langsung. Untuk Sui Lu Fa Hui menyerap sebagian elemen dari Tantrayana. Lalu struktur ritus, Ulka-muka Yoga ritus penyajian lebih secara lengkap. Kalau Mengsan Sisi tugas harian atau metode penyajian yang sederhana. Untuk Sui Lu Fa Hui altar yang banyak dan struktur praktis yang luas. Dalam kategori altar tunggal, Ulka-muka Yoga ya altar tunggal, Mengsan Sisi tidak, dan untuk Sui Lu Fa Hui juga tidak. Jadi ada banyak altar, kesatuan dari banyak altar. Lalu esensi utama Ulka-muka Yoga menggunakan Adhisthana Triguya untuk melakukan transformasi pada dana makanan. Lalu untuk Mengsan Sisi melakukan penyajian makanan dan prapalan mantra. Untuk Sui Lu Fa Hui pendarasan sutra, sadhana samayati, dan metode penyajian secara bersamaan. Lalu kategori pengguna mudra, Ulka-muka Yoga ada menggunakan merupakan esensi dasar dan ada macam-macam mudra. Mengsan Sisi jarang atau tanpa mudra. Di Sui Lu Fa Hui di altar internal ada, di altar eksternal jarang ada mudra. Di altar internal, ritual dibutuhkan mudra, sedangkan eksternal jarang menggunakan mudra. Pengguna mantra,
Ulka Muka Yoga ada berupa esensi dan macam-macam mantra. Untuk Mungsan disederhanakan dengan mantra dasar. Di antara di Sui Lu Fa Hui internal ada, di eksternal tidak ada. Lalu visualisasi untuk Ulka Muka Yoga lengkap. Mungsan sederhana dan Sui Lu Fa Hui didominasi sektor Hientai. Penggunaan alat ritual semuanya ada. Untuk isi metode penyajian di dalam Ulka Muka Yoga, membuka cakra tenggorokan, transformasi makanan dan penyajian. Mungsan penyajian amerta, Sui Lu Fa Hui altar penyajian di altar eksternal. Untuk sasaran penyelamatan, Ulka Muka Yoga semuanya sama, makhluk preta dan arwah, tetapi Sui Lu Fa Hui segenap insan, air dan darat di 6 alam. Untuk poin penting penyelamatan Ulka Muka Yoga dan penyajian, penghancuran rintangan dan pemberkatan, Mungsan dana penyajian makanan, Sui Lu Fa Hui yang utama adalah dana dharma, dana makanan sebagai pelengkap. Lingkup penyelamatan di Ulka Muka Yoga lebih luas, Mungsan sebagian dan Sui Lu Fa Hui paling luas tanpa batas. Lalu skala altar di dalam Ulka Muka Yoga skala menengah, Mungsan altar kecil hingga menengah, dan Sui Lu Fa Hui terluas, ada banyak altar. Jangka waktu Ulka Muka Yoga menengah, Mungsan sependek, dan Sui Lu Fa Hui paling panjang, bisa 7 hari 7 malam. Dan untuk kesimpulannya, Ulka Muka Yoga menggunakan mudra, mantra, dan visualisasi dari Tantra Yana yang membutuhkan adistana dari para Buddha untuk mengubah, melepaskan penderitaan dan membawa kepada kebahagiaan. Membuka cakra tenggorokan, penghancuran rintangan, dan penyajian amerta dharma. Untuk Mungsan 5 ritus seharian yang sederhana untuk penyajian makanan. Sedangkan yang terpenting adalah merasa kenyang dan bisa memberi manfaat berkelanjutan. Sedangkan untuk Sui Lu Fa Hui upacara dharma tanpa batas dengan skala sangat besar. Dan untuk di Taiwan, terkadang kita melihat Sui Lu Fa Hui itu di sana memiliki banyak kemiripan dengan ritus Ulka Muka Yoga kita. Jadi dari mana asal mulanya dan bagaimana posisi kedudukan mereka, disinilah kita pelajari. Tadi sudah saya jelaskan secara sederhana. Jadi di dalam Ulka Muka Yoga ada 3 sutra yang penting. Jadi setengah kelas kita nanti kita akan belajar tentang penggunaan alat ritual dan pelantunan. Karena Ulka Muka Yoga ini sangat panjang dan tidak mudah. Minimal 1,5 jam. Dan kita juga harus melantunkannya dengan sangat jelas. Jangan ada kesalahan. Banyak sutra, banyak mantra yang harus dirapal 108 kali. Banyak sekali mantra yang berbeda dan juga pelantunan yang berbeda. Sehingga untuk pemandu puja bakti dalam sadhana Ulka Muka Yoga ini, upacara Ulka Muka Yoga ini memang tidak mudah. Karena upacara Ulka Muka Yoga ini sangat penting dan sulit untuk memandunya, tidak mudah untuk memandunya. Dan juga kalian mungkin ada yang takut, malu jika melakukan kesalahan dan dilihat oleh semua peserta kelas.
Tetapi sebenarnya cukup penting supaya kita juga bisa melihat bahwa tidak mudah memandu upacara Uka-Muka Yoga. Sama seperti lagu Ciliangti dan Cemfuso, kita melihatnya sepertinya mudah, tetapi ternyata tidak mudah. Jika tidak ada yang bersedia merekam pelantunannya dan mengirimkannya kepada saya untuk dinilai, maka semua orang pasti menganggap pelantunan yang ia lakukan itu sudah benar. Jadi terkadang kita membutuhkan orang lain untuk menilai apakah cara pelantunan kita sudah tepat. Jadi semua harus memberanikan diri. Kita belajar menuju arah tiada aku. Dan saya berharap semakin banyak orang yang berani untuk menjadi contoh bagi peserta lainnya. Saya juga salut kepada mereka yang berani untuk keluar, berani untuk maju, memberi contoh. Dan kelas kita hari ini sampai di sini. Kita selesai tepat waktu kali ini. Amitofo. Amitofo, terima kasih kepada acara Lien Wei yang malam ini telah membawakan materi dengan sangat menarik. Setiap kata-kata dari acarya merupakan pesan berharga. Dan kini kita memasuki bagian sesi tanya jawab. Kita persilakan acarya Lien Wei untuk menjawab pertanyaan. Pertama dari Suwan Jujiao. Apabila upacara Dharma berlangsung beberapa hari, apakah sarana puja di altar Dirgahayu dan altar penyeberangan perlu diganti? Atau bisa ditambah saja? Jadi, jika upacara berlangsung beberapa hari, ada beberapa sarana puja yang harus diangkat karena bisa rusak. Tetapi jadi misalnya seperti masakan. Tetapi jika makanan kering, beras, minuman yang tidak bisa rusak boleh dibiarkan tetap. Karena kadang makanan itu belum begitu cepat dikonsumsi. Jadi biarkan saja dulu. Tapi untuk makanan masakan lain itu boleh Anda angkat dan ganti persembahannya. Jadi semua tergantung kondisi tempat ibadah Anda. Jika ada stok persembahan yang sangat banyak, boleh saja Anda mengganti semuanya dengan yang baru. Tetapi jika keuangan tempat ibadah Anda tidak memungkinkan untuk mengganti semua persembahan dengan persembahan yang baru setiap harinya, maka kalian boleh menambahkan sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi seperti buah-buahan itu bisa cepat rusak, tentu saja harus cepat diangkat. 谢谢上师的解答。接下来下一个问题，请问上师，同门亲译，同门本身是佛教维那。 ada pertanyaan. Jadi untuk umat yang biasa menjadi wena di tempat ibadahnya, apabila anggota keluarganya ada yang meninggal, misalnya ayahnya meninggal, apakah ia boleh memimpin ritual doa untuk ayahnya itu atau petugas atau dharma duta lain saja yang melakukannya? Apakah boleh ia yang memimpin dan didukung oleh dharma duta lainnya? Yang kedua, apabila ia yang memandu, apakah bisa karena kedekatan anggota keluarga, darah dan daging dengan almarhum atau mendiang, maka akan mempengaruhi mendiang sehingga sulit untuk melepaskannya dan menghalanginya terlahir di tanah suci.
你自己本身是佛堂的维诺，你的这个第二题跟第一题你当然可以带领这个 Jadi 法事。 pertanyaan yang tadi, apabila Anda adalah Weno, tentu saja Anda boleh memandu ritual doa duka. Sama seperti saya dulu juga demikian. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, apakah karena kedekatan keluarga bisa mempengaruhi almarhum atau mendiang untuk terlahir di Sukawati? Itu semua tergantung dari Anda. Apabila Anda juga memiliki kemelekatan dengan mendiang, maka pada saat Anda melakukan ritus doa itu, Anda juga akan merasa tidak rela melepaskan mendiang, maka akan mempengaruhi, menghalangi dia untuk terlahir di Sukawati. Oleh sebab itu, pada saat melakukan ritus doa duka ini, Anda harus memberitahu, membabarkan dharma kepada mendiang. Jadi jangan cuma dengan mulut saja, tetapi di hati Anda juga demikian. Anda harus memberitahu diri Anda dan juga mendiang untuk bisa melepaskan kemelekatan. 就像应该这样讲哈，我们在做Jadi yang pertanyaan ketiganya itu, jika untuk pembabaran dharma itu kalau kita yang melakukannya sebagai anggota keluarga, apakah mungkin bisa beresonansi lalu dia lebih mudah beresonansi gitu dan lebih mau terlahir di Sukawati. Jadi biasanya saat kami melakukan ritus doa duka itu atau curah kasih jelang wafat, biasanya kita mengajari anggota keluarga yang paling disayang oleh mendiang untuk menasehati mendiang supaya terlahir di Sukawati. Jadi kadang orang luar yang menasehati, mendiang belum begitu mau, tidak begitu mau mendengarkan. Tetapi jika kita menyuruh anaknya, cucunya, atau anggota keluarga yang ia paling sayangi, maka ia akan lebih mau mendengarkannya. Jadi Anda katakan misalnya, habis ini kita akan membacakan Chen Fo Jing, kamu dengarkan ya, supaya nanti pelimpahan jasanya bisa kamu terima. Hari ini kami juga membawakan persembahan apa saja, ada kertas mantra juga untuk kamu. Jadi dengarkan baik-baik sutra ini dan visualisasi Maha Guru memancarkan cahaya, tenangkan hati Anda. Jadi dengan memberitahunya dengan baik-baik itu, maka dia akan lebih mau mendengarkan. Biasanya jika Anda menggunakan Weno atau petugas Dharma Bakti yang bukan anggota keluarganya, belum tentu mendiang itu mau mendengarkannya. Tetapi jika anggota keluarganya sendiri, ia lebih mau mendengarkannya. Jadi boleh menjadi Weno dalam ritual doa duka keluarga Anda dengan didukung oleh para Dharma Duta. Dan jika Anda tidak memiliki kemelekatan kepada mendiang, maka Anda tidak akan mempengaruhi mendiang. Yang ketiga, jika Anda yang mengajak menasehati mendiang untuk terlahir ke Sukawati, maka akan lebih mau didengar oleh mendiang. Jadi Anda harus memberitahunya, ikuti secun, ikuti penjemputan dari Amitabha Buddha dan sebagainya. Atau jika memberitahunya, nanti Maha Guru saya akan datang menjemput kamu, ikutilah dia dan sebagainya. Maka anggota keluarga pasti lebih mau mendengarkannya. 感恩莲威上师的慈悲解答，也希望大家都能从今天的课程中有所收获。阿弥陀佛。莲威上师也很用心的给了我们很多典范，对吧？也许大家不知道。Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Acarya Lianwei. Acarya Lianwei telah menjawab semua pertanyaan kita. Dan di sini mungkin kalian semua belum tahu bahwa Acarya Lianwei setiap hari mempersiapkan materi ini sampai tengah malam. Jadi kita perlu memberikan
memberikan rasa terima kasih kita kepada Acarya Lien Wei kan. Jika kita tidak bisa, mungkin tepuk tangan kita tidak akan terdengar, jadi kita bisa mengetikkan 11111 untuk mengucapkan terima kasih kepada Acarya. 深入明白上师的教导用心，再次感谢莲威上师，感恩有您。 Terima kasih kepada Acarya Lien Wei. Dan minggu depan materi kita akan kita lanjutkan dengan Ulka Muka Yoga, penjelasan ritus, pelantunan, dan penggunaan alat ritual. Sekarang kita boleh membuka kamera, boleh merapikan rambut dan pakaian kita. Kita bersama-sama berfoto bersama hitung mundur. 好，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。谢谢大家的笑容，今天的课程圆满结束。感恩 Terima kasih kepada kalian semua. Hari ini kelas kita selesai dengan sempurna. Terima kasih atas pemberkatan dari Mula Acarya Lien Shen. Terima kasih atas bimbingan dan penjelasan dari Acarya Lien Wei. Silakan mengetikkan 111 di kolom chat untuk mengucapkan terima kasih kepada Acarya Lien Wei. Hari ini kita juga mengucap terima kasih kepada penerjemah, yaitu bahasa Inggris pada Biksu Lien An dan penerjemah bahasa Indonesia Heaven Chu Chiao, dan juga kepada semua tim di belakang layar yang telah mendukung kelas kita ini sehingga kelas kita berlangsung dengan lancar dan sempurna. Terima kasih juga kepada semua peserta yang ikut melalui Zoom, Facebook, dan YouTube. Semangat belajar Anda merupakan kekuatan bagi kami semua. Dan sekarang kita persilakan Acarya Lien Wei untuk mengucapkan selamat tinggal, mengucapkan sampai jumpa dalam perpisahan dengan kita semua. Kalian boleh membuka mikrofon dan pamit kepada Acarya. 谢谢上师，谢谢上师，感恩有你，感恩莲位上师精彩授课，受益良多。也谢谢今天的主持人，爱心助教，谢谢，两位上师，谢谢莲位上师，谢谢大家，谢谢莲位上师，大家晚安，对，上师晚安，谢谢大家，在哪里呀？谢谢上师，谢谢莲位上师，助教，晚上好，谢谢上师辛苦了，谢谢莲位上师，谢谢。会不会观音堂？感恩有你上师，谢谢，不客气，雾妹助教哈，新加坡课，感恩，中观堂，还有连家上师，中观堂，拜拜。对，连家上师我有东西给你，小林晚安，晚安，上师，这个去再给你，晚安 OK， 拜拜，晚安。拜。拜。 OK， 大家晚安哈。谢谢。帮助教哈。谢谢你。晚安。呢度有冇呢個 Audrey 哈 ，Audrey。还有谁？谢谢上师。那个谁啊，老周师兄，你这怎么开的啊？我都打不开。OK， 谢谢丽娜助教哈，谢谢上师。 OK， 林红是吗？林红师姐，谢谢上师，好，上师晚安哈，大家晚安，上师晚安，谢谢连端晚安哦，谢谢上师。OK， 美娥讲师晚安哦 ，OK， 好，大家晚安，好，大家晚安，海涵助教哈，大家晚安，晚安。